Saya hari ini menerima saudara-saudara di pertahanan untuk menyampaikan beberapa hal tentang rencana kita untuk menjadi tuan rumah menyelenggarakan Indo Defense, suatu forum dan pameran pertahanan tahun 2022 yang tahun ini kita jadikan satu dengan Indo Aerospace dan Indo Marine. Jadi tahun ini kita bikin mantra pertahanan darat, pertahanan laut, dan pertahanan udara. Ini seharusnya kita lakukan tahun 2020, tapi karena pandemi COVID kita tunda. Tahun 2020 kita tunda sampai 2021, masih COVID masih cukup serius, jadi kita tunda lagi. Nah, sampai tahun 2022 ini kita lihat ada kemajuan dan pandemi dinilai sudah terkendali dan sudah menuju ke endemi, sudah menuju. Jadi kita putuskan untuk menyelenggarakan dan alhamdulillah nanti mungkin Dirjen Potensi Pertahanan sebagai penanggung jawab Expo ini dan forum akan beri keterangan yang lebih rinci, tapi secara garis besar ada 900 peserta, lebih dari 900 ya. 905 peserta, 905 perusahaan dari 59 negara, kemungkinan bisa jadi 60 negara. Satu kita ada konfirmasi, tapi yang jelas sudah 59 negara yang hadir, 905 perusahaan. Jadi target kita 900, yang hadir 905. Jadi lebih target. Kemudian target kita 60 negara, yang hadir 59. Jadi sudah mendekati target kita, alhamdulillah. Kemudian ada kurang lebih 21 pejabat, setingkat menteri dan setingkat panglima tentara, panglima tentara, dan kepala staf angkatan dari berbagai negara hadir. Jadi saya kira ini cukup signifikan. Kemudian tema dari pameran ini adalah Peace, Prosperity, Strong Defense. Perdamaian, kemakmuran, pertahanan kuat. Jadi message-nya adalah sulit mencapai perdamaian dan kemakmuran tanpa pertahanan kuat. Sebenarnya kalau dalam sejarah manusia, kalau kita pelajari hampir nggak bisa. Jadi kemakmuran, perdamaian harus dijamin oleh pertahanan yang kuat. Pertahanan itu adalah ibarat asuransi. Kita punya mobil yang bagus, tanpa asuransi ini sulit di dunia modern. Jadi bukan kita berharap akan ada kecelakaan, tapi kenyataannya manusia selalu penuh dengan hal-hal yang tidak kita duga. Demikian juga dengan peradaban manusia, dengan sejarah bangsa-bangsa. Ya, sekiranya tidak ada negara di dunia, tidak ada bangsa di dunia yang niat untuk perang. Tapi kenyataannya perang selalu terjadi. Karena ini kadang-kadang sifat daripada manusia adalah
ingin untuk memaksakan kehendak. Jadi hukum sejarah, hukum manusia adalah pihak yang lemah selalu diinjek-injek, pihak yang lemah selalu dijajah. Apalagi pihak itu kaya, negara yang kaya selama sejarah, ya, kerajaan-kerajaan yang kaya, masyarakat-masyarakat yang makmur, tapi tidak mau investasi dalam bidang pertahanan. Biasanya sejarah itu mengajarkan kepada kita negara itu punah. Ini is history, bukan kita suka atau tidak suka. Karena itu semua negara yang maju selalu investasi dalam pertahanan, asuransi. Kalau terjadi apa-apa, situasi yang tidak diinginkan, negara itu siap. Nah, itulah maksud dan tujuan kita dari pihak pemerintah menyelenggarakan pameran ini. Dari 900 peserta, lebih dari 90 adalah industri dalam negeri. Tadi saya kumpulkan industri dalam negeri yang hadir ya sekitar 90, pesertanya 90. 74 Oh, yang hadir itu tadi, nanti yang hadir 155. Ya, totalnya 155 perusahaan dalam negeri. 155. Maaf, saya salah, bukan 90 lebih. 154 peserta dari dalam negeri. Sisanya dari luar negeri. Jadi lebih banyak dari luar negeri rupanya yang hadir di sini. Ya. Dan dalam forum, dalam event ini akan juga kita lakukan forum diskusi, forum ilmiah tentang teknologi dan teknik, taktik dan strategi pertahanan dan perang. Dan kita undang para pakar yang akan memberi masukan, memberi keynote address, dan akan ada diskusi-diskusi sistem pertahanan darat, sistem pertahanan udara, sistem pertahanan maritim, laut. Dan terutama yang menarik adalah pelajaran-pelajaran yang bisa kita tarik dari konflik di Ukraina saat ini, di mana bisa dikatakan di situ digunakan teknologi pertahanan yang mutakhir. Saya kira itu dari saya, dan saya